Untuk yang kedua, sistem pemilu proporsional representasi atau PR adalah sistem elektoral yang mengalokasikan kursi di lembaga perwakilan sesuai presentasi suara yang diperoleh partai politik. Berikut penjelasan komprehensifnya. Mekanisme sistem proporsional representasi yang satu adalah alokasi kursi berdasarkan kuota. Jadi setiap daerah pemilihan atau dapil menentukan kuota minimal suara untuk meraih satu kursi. Contoh terkait kuota drop, total suara kursi 1+1, kursi +1, total suara +1 digunakan di Irlandia untuk sistem STV 2. Nah, di Indonesia di UU nomor 8 2012, kursi DPR dialokasikan ke partai yang mencapai batas ambang parlemen, yaitu misal 40% secara nasional. Nah, yang kedua adalah daftar calon terbuka versus tertutup. Nah, kalau yang tertutup itu pemilih memilih partai dan urutan calon ditentukan partai. Contoh itu di negara Spanyol. Kalau yang terbuka, pemilih memilih calon individu seperti di Indonesia, di mana calon dengan suara terbanyak dari partai yang lolos kuota mendapatkan kursi. Yang ketiga terkait distribusi sisa suara. Suara sisa partai yang melebihi kuota dialihkan ke partai lain melalui sistem transferable vote atau STV atau aliansi koalisi. Nah, dampak terhadap sistem pemerintahan yang pertama yaitu representasi lebih inklusif, yang mana partai kecil dan kelompok minoritas seperti perempuan atau komunitas lokal mendapatkan kursi seperti di Selandia Baru. 40% kursi itu dipegang partai, kurang dari 50% suara. Namun di Indonesia pada tahun di pemilu 99 sistem PR masih gagal mengakomodir calon lokal dan perempuan secara memadai. Yang kedua terkait stabilitas versus fragmentasi. Nah, PR cenderung menghasilkan pemerintahan koalisi. Contoh Jerman, koalisi 3 partai lebih stabil karena kebijakan itu dirancang melalui konsensus. Resikonya yaitu instabilitas muncul jika koalisi rapuh seperti di Israel yang 5 pemilu dalam 4 tahun akibat perpecahan partai. Yang ketiga, akuntabilitas kebijakan. Sistem daftar terbuka seperti di Indonesia ini meningkatkan akuntabilitas calon peserta pemilu, tetapi berpotensi memicu konflik internal partai. Nah, kalau untuk kelebihan dan kekurangan yang terkait aspek representasi, itu kelebihannya suara minoritas terakomodasi. Contoh, Partai Hijau Jerman meraih sampai 40% kursi. Kekurangannya calon lokal dan perempuan kurang terwakili jika tanpa affirmative action. Kedua, terkait aspek kompleksitasnya. Kelebihannya mengurangi suara terbuang, hanya 7% suara tak terwakili seperti di Portugal. Kekurangannya proses penghitungan rumit. Contoh di pemilu Irlandia 2020 butuh 2 minggu hitung. Terkait aspek stabilitas, kelebihannya kebijakan lebih kebijakan lebih inklusif. Nah, Swedia ini menggunakan PR untuk reformasi lingkungan. Kalau untuk kekurangannya, koalisi rentan pecah. Nah, Belgia ini mengalami 51 hari tanpa pemerintahan pada tahun 2019 sampai 2020. Nah, ilustrasi implementasinya, yang pertama itu Selandia Baru MMP, itu 60% kursi dari distrik, 40% dari daftar partai. Terus Partai Maori 4,9% suara dapat 7 kursi tambahan melalui leveling seat. Kedua, Indonesia proporsional terbuka. Pada pemilu 2019, PDIP meraih 19,33% suara nasional dan mendapatkan 22,26 kursi DPR. 22,26% kursi DPR. Calon seperti Puan Maharani meraih sampai 462.789 suara langsung, tertinggi di Dapil Jawa Tengah 6. Nah, sistem PR ini menawarkan representasi lebih adil, tetapi memerlukan desain matang atau ambang batas mekanisme transfer suara untuk menghindari fragmentasi dan meningkatkan akuntabilitas. Implementasinya sangat bergantung pada konteks politik lokal seperti kebutuhan akan affirmative action atau regulasi pendanaan partai.